Pak Mahfud merupakan salah satu menteri yang tidak punya rasa takut sama sekali. Buktinya, ketika Pak Mahfud dipanggil Komisi 3 DPR, Menko Polhukam ini tetap datang. Para wakil rakyat dihadapinya tanpa gentar sedikit pun. Ini dia, info terkini Widya. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam. Ya, maka saya waktu itu Pak Mahfud. Luar biasa Pak Mahfud. Saya mendukung. Tapi ini kan prasangka saya. Betul atau tidak saya tidak tahu ini. Tapi kalau saya mengenal Pak Mahfud, saatnya sudah tiba. Pemanggilan Pak Mahfud dilakukan usai dirinya mengungkapkan ada transaksi janggal di Kemenkeu senilai 349 triliun rupiah. Jumlah transaksi yang sangat luar biasa besarnya. Dan keberanian ini membuat anggota DPR meradang. Pak Mahfud menyebut ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah. Dan itu dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ungkapan inilah yang kemudian mengundang banyak perdebatan. Nilai yang diungkapkan sangat fantastis. Di sisi lain, tidak ada yang disampaikan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Bagi Menko Polhukam, ada bawahan Menteri Keuangan yang tidak melaporkan kejanggalan ini. Bisa dilihat jika Menko Polhukam bukan hanya melindungi Menteri Keuangan, tetapi juga keuangan negara yang berusaha dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini salah satu sejarah besar pemerintahan di Indonesia, di mana menterinya berani membuka data. Pada zaman pemerintahan sebelumnya, jika terdapat pembukaan data yang bersifat melemahkan pemerintahan, biasanya justru malah ditutup-tutupi. Inilah bedanya pemerintahan Pak Jokowi yang memang luar biasa. Yang terkaget-kaget dengan data yang disampaikan ke publik, malah dari oposisi. Dengan mencuatnya kasus ini, tingkat kepercayaan publik meningkat. Dan tidak heran, kendali suara kontestasi Pilpres 2024 berada di tangan Pak Jokowi. Oposisi yang idealnya membongkar hal ini atau bersuara kritis justru tidak menyambut dengan baik. Seperti apa yang disampaikan Pak Beni, malah sibuk melihat latar belakang diungkapnya data-data ke publik. Semestinya mereka mendorong pemerintah meneruskan penyelidikan. Tapi melihat kepiawaian serta keberanian Pak Mahfud, Pak Beni merasa Pak Mahfud pas berada di kelompok oposisi. Tentu ungkapan Pak Beni jadi hal yang tidak lucu. Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, publik bisa berasumsi bila Partai Demokrat tertarik dengan sepak terjang Pak Mahfud. Adalah Pak Beni Kaburharman, anggota DPR dari fraksi Demokrat, yang secara tidak langsung ketusem, maka menyebutnya dengan oposan alias berani kritis ke pemerintah. Pak Beni mengaku senang dengan sikap Pak Mahfud yang berani membongkar di pemerintahan ada sebuah kesalahan. Bukan hanya itu, juga muncul pertanyaan, apakah Pak Mahfud sudah jadi bagian dari oposisi pemerintahan? Pak Beni mencontohkan, jatuhnya Soeharto karena ada anggota kabinet melakukan perlawanan dari dalam. Dan bila benar, hal itu akan didukung penuh. Namun diakhiri kalimat, wakil rakyat dari Dapil NTT itu tidak tahu apakah prasangka itu benar atau tidak. Agak lucu sebenarnya ungkapan wakil dari Demokrat ini. Sebab di berbagai forum dan rekam jejak Pak Mahfud, beliau selalu mengungkap hal secara jujur. Kita bisa cek sewaktu beliau menjadi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jika wakil rakyat dari oposisi merespon positif, tidak demikian halnya dengan wakil rakyat dari PDI Perjuangan. Pak Trimedia Panjaitan menuding ada motif dari apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Sebab latar belakang Menko Polhukam bukan hanya akademis, namun juga aktivis dan politisi. Pak Johan Budi yang mantan juru bicara KPK dan juru bicara Presiden malah berpesan hati-hati. Sebab berdasar pengalaman, menteri yang banyak berdebat di luar malah direshuffle. Kita yakin Pak Mahfud tidak takut dengan itu semua. Selama ini kita percaya dan yakin yang dibela Pak Mahfud adalah kebenaran, bukan kelompok.
bukan pemerintah apalagi kepentingan. Meski sudah malang melintang di berbagai jabatan politik, kita tidak mendengar beliau pernah tersandung kasus hukum sama sekali. Artinya, dedikasi, integritas, maupun komitmen Pak Mahfud bisa kita pegang. Pun, upaya membongkar kejanggalan transaksi ini sesuai pemerintah Presiden, bukan karena membela atau ingin menjatuhkan kelompok tertentu, termasuk Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, Komisi 3 juga mengundang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Suasana berjalan panas. Sejak awal paparan, hujan interupsi dari anggota DPR terus meluncur. Lontaran kejanggalan transaksi keuangan triliunan rupiah juga jadi tuduhan jika Menko Polhukam memiliki motif politik. Biasalah, semua hal memang lebih seksi dan menarik bila ditarik dalam pusaran politik. Sementara bagi Pak Mahfud, membuka semua data menjadi kepentingan bersama. Rapat sendiri awalnya dijadwal Senin 20 Maret, kemudian ditunda lagi ke hari Jumat 24 Maret, dan akhirnya disepakati menjadi Rabu kemarin. Pada Senin itu, Menko Polhukam dipanggil Presiden dan diberi pesan untuk membuka semua, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Temuan kejanggalan ini awalnya dilaporkan oleh PPATK dan kemudian diambil alih oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, yang ketuanya dijabat oleh Menko Polhukam. Yang jelas, mantan Hakim Komisi Yudisial malah membuka siapa saja yang berperan dalam kasus ini. Berdasarkan data yang dimiliki, ada transaksi mencurigakan pegawai Kemenkeu dan pihak lain mencapai 53 triliun. Juga transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar 261 triliun rupiah. Sehingga jumlahnya sebesar 349 triliun rupiah. Total ada 491 aparatur sipil negara Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. ASN yang melakukan transaksi janggal ada bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, ex-pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Adapun rinciannya 13 orang ASN kementerian, lembaga lain dan 570 orang non-ASN, sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Bagi Pak Beni Kaharman, ada motif politik di balik kabar dugaan transaksi mencurigakan itu. Sengaja digulirkan untuk menyingkirkan Menteri Keuangan dari Kabinet Pemerintahan. Dari sebuah kabar yang didengar, Bu Sri Mulyani menolak rencana pembelian minyak Rusia masuk ke Indonesia. Akibat penolakan Bu Sri Mulyani itu, banyak yang tidak suka, termasuk para pembantu menteri. Benarkah kabar burung ini? Entahlah, tapi saya percaya apa yang disuarakan Pak Mahfud bukan karena kepentingan 2024, melainkan membuka tabir kegelapan di sudut kecil Kementerian Keuangan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendal, sedulur Widya.